Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing beserta Bapak Ibu guru pamong. Perkenalkan, nama saya Sapridal SPD, guru SMP Negeri 1 Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan ketiga, program bidang studi pendidikan bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Padang, dengan nomor peserta 210800306656. Saya akan melaksanakan kegiatan UKIN di SMP Negeri 1 Pengabuan dengan materi teks berita. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita membaca doa bersama agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, serta ilmu yang Bapak berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami paham yang benar. Amin. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita cek dulu. Cek kehadiran kalian, kira-kira siapa di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Nah, kita lanjutkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Semuanya berdiri, silakan temannya maju ke depan. Garuda Pancasila, akulah penukulmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Kita cek dulu ya kelengkapan kalian. Bukunya sudah disiapkan. Kalian sudah disiapkan. Penanya sudah disiapkan. Bukunya dibuka tentang teks berita. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang teks berita. Masih ingatkah kamu tentang teks berita? Masih ingatkah kamu tentang struktur berita? Masih ingatkah kamu tentang unsur-unsur berita? Nah, sekarang Bapak ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Siapa yang bisa, silakan mengangkat tangannya. Apa itu pengertian dari teks berita? Silakan Dani. Menurut KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Oke, itu menurut Dani pengertian dari teks berita. Teks berita itu artinya adalah salah satu teks yang berisi tentang peristiwa atau kejadian yang sifatnya faktual atau nyata. Itu pengertian daripada teks berita. Nah, pertanyaan yang kedua. Siapa kira-kira unsur-unsur dari teks berita? Silakan, Veronica. Unsur-unsur teks berita itu mengandung 5W dan 1H. Oke, tepuk tangan dulu.
Untuk Veronica, itu ada unsur-unsur berita. Kita ingat bahwa kuncinya adalah 5W1. Ingat itu. Jadi kalau unsur-unsur berita itu kita teringat bagi kita 5W1. Mana yang 5W tadi? Yang pertama, why. Why itu apa? Apa? Yang kedua, where. Apa itu where? Di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, where. Apa itu? Kapan peristiwa itu terjadi? Selanjutnya, who. Apa itu? Siapa. Kemudian yang terakhir, why. Apa itu? Mengapa. Kemudian yang satu hanya, oh. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Itulah kuncinya kalau kita membuat suatu teks berita. Jadi kita ingat tentang 5W1H. Nah, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang unsur-unsur berita atau juga unsur-unsur kebahasaan yang ada di suatu berita. Nah, tadi Bapak sampaikan, kalau kita mau membuat suatu berita, kita harus berpedoman kepada 5W1H. Di mana, mengapa, bagaimana, ya kan? Kemudian kalau kita mau menulis suatu berita, kita harus mencari judul terlebih dahulu. Nah, setelah dapat judulnya baru kita uraikan isi dari berita tersebut. Kemudian setelah itu baru kita buat salah satu penutup atau kesimpulannya. Sehingga nanti berita itu menarik, orang bisa membaca berita itu dengan baik. Ya, jelas berita itu. Nah, sekarang kamu sila lihatkan ke depan, Bapak sampaikan di situ. Nah, silakan. Ini adalah bagian-bagian yang termasuk kepada materi kita hari ini. Nah, di situ yang pertama, berita itu adalah informasi seputar peristiwa, baik itu di luar yang terjadi pada suatu waktu sifatnya aktual. Ya. Kemudian yang kedua, teks berita adalah teks yang berisi informasi suatu peristiwa atau kejadian secara faktual atau berdasarkan kenyataan. Oke. Kita lanjutkan. Di situ ada ciri-ciri dari teks berita. Ya. Silakan Dapa. Apa itu? Ciri-ciri teks berita itu. Silakan dibaca. Ya kan, silakan Dapa. Apa ciri-ciri dari teks berita itu? Ciri-ciri teks berita faktual dan objektif. Ini peristiwa yang diberitakan mengandung kebenaran atau merupakan sesuatu yang benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Aktual, yakni peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa lampau. Kronologis, yakni penyajian alur peristiwa yang dilakukan secara berurutan, bahasa mudah dipahami, yakni menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dapa. Jadi, Bapak ulangi lagi, kamu lihat ke sana bahwa ciri-ciri berita itu yang pertama itu faktual dan objektif. Apa itu maksudnya? Yakni peristiwa yang diberitakan mengandung kebenaran atau merupakan sesuatu yang benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis, bukan salah satu direkayasa, betul-betul terjadi berita itu. Kemudian yang kedua aktual. Aktual itu apa artinya? Yaitu adalah yakni peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa yang lampau. Itu Bapak katakan tadi, mungkin pada hari ini mungkin ada satu kejadian, berarti benar-benar terjadi, bukan peristiwa itu yang kemarin. Ya kan? Nah, itu maksudnya dari aktual. Kemudian yang ketiga, kronologis. Kronologis itu artinya adalah yakni penyajian alur peristiwa dilakukan secara berurutan. Jadi kalau kita membuat suatu peristiwa itu harus berurutan, jangan terbalik-balik. Mulai dari kaki dulu, badan dulu, kepala kan tidak mungkin. Jadi kalau kita umpamakan dari kepala, badannya,
tubuhnya, baru kakinya. Itulah maksudnya. Kemudian yang terakhir, bahasa mudah dipahami. Maksudnya apa di situ? Bahasa mudah dipahami, yakni menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau kita mau membuat berita itu tidak perlu menggunakan kalimat yang panjang, yang berbelit-belit. Cukup kita buat dengan singkat, padat, dan jelas. Sehingga orang yang membacanya bisa memahami dan mengerti. Oh, ini kalimatnya. Kalau kita buat panjang-panjang bingung orang, ya kan? Sehingga nanti berita itu tidak menarik bagi kita. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada unsur-unsur teks berita atau yang disingkat tadi dalam kurung itu. Kalau kamu mendengar unsur berita itu adisimba. Itu yang Pak katakan tadi 5W 1H, ya. 5W 1. Silakan Sipa. Dibaca Sipa. Yang pertama. Pertama, apa peristiwa yang terjadi atau diberitakan? Kedua, di mana tempat yang terjadinya peristiwa yang diberitakan? Tiga, kapan waktu terjadinya peristiwa yang diberitakan? Empat, siapa pihak, pelaku, tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan? Lima, mengapa, alasan penyebab terjadinya peristiwa yang diberitakan? 6. Bagaimana cara atau proses terjadinya peristiwa yang diberitakan? Oke, tepuk tangan dulu. Tadi sudah Bapak sampaikan juga bahwa kunci kita di dalam menulis satu berita itu kita berpegang kepada 5W1H. Di sini sudah dibacakan tadi, kita ulang kembali. Yang pertama, apa? Apa itu maksudnya adalah peristiwa yang terjadi atau diberitakan. Yang kedua, di mana? Maksudnya di situ adalah tempat terjadinya peristiwa yang diberitakan. Misalnya terjadinya di Teluk Nilau. Nah, kita tulis di situ terjadinya peristiwa kebakaran di Teluk Nilau. Kemudian yang ketiga, kapan? Kapan itu apa maksudnya? Waktu terjadi peristiwa yang diberitakan. Di situ ditentukan adalah kapan peristiwa terjadi atau waktu. Kira-kira jam berapa? Mungkin terjadi kebakaran di Teluk Nilau pukul 10 pagi tadi. Nah, itu maksudnya kapan. Kemudian yang keempat, di situ siapa? Siapa itu adalah pihak, pelaku, atau tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Kalau terjadinya misalnya kebakaran, siapa kira-kira yang terlibat di situ? Ayo, siapa kira yang terlibat? Pemadaman kebakaran. Siapa lagi? Masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kelima, mengapa? Apa maksudnya mengapa di situ? Alasan penyebab terjadinya peristiwa diberitakan. Apa sebab terjadinya kebakaran itu? Kira-kira apa sebab terjadi kebakaran itu? Salah satu contohnya apa? Misalnya konslet pada pestilasi listrik. Kemudian yang terakhir, bagaimana? Apa maksudnya di situ? Cara atau proses terjadinya peristiwa yang diberitakan. Paham kira-kira? Paham. Kita lanjutkan. Di sini ada struktur teks berita. Ya, Suparman, silakan baca Man. Berdiri Man. Silakan berdiri. Dibaca Man yang kuat Man. Struktur teks berita. 1. Kepala berita, headline, yakni judul berita utama. 2. Teras berita, merupakan pembuka yang berisi intisari berita, yakni bagian penutup yang berupa simpulan atau penegas ulang. Oke, tepuk tangan dulu untuk Farman. Supaya lebih semangat lagi, kita ulang lagi ya. Kita sama-sama ya. Struktur teks berita itu yang pertama yaitu adalah judul utama dari suatu berita. Kemudian yang kedua, teras berita. Apa maksudnya teras berita itu? Merupakan pembuka yang berisi intisari berita. Kemudian yang ketiga ada tubuh berita. Kalau kita bahasa Inggrisnya kan body, ya kan? Maksudnya apa di situ? Bagian isi uraian lengkap
yang menjelaskan seluruh unsur 5W1. Nah, di sini fungsinya kita menjelaskan di mana terjadinya peristiwa, kapan terjadinya peristiwa itu, kemudian waktunya di mana, siapa yang terlibat di situ, itu masuk kepada poin yang ketiga. Itu tubuh berita. Kemudian yang terakhir, kaki berita. Apa maksudnya di situ? Yakni bagian penutup yang berupa kesimpulan atau penegasan ulang. Itu yang disampaikan oleh Aulia tadi. Jadi setelah selesai berita itu ada judulnya, kemudian ada teras beritanya, kemudian ada uraian beritanya, baru nanti dibuat penutup atau kesimpulan ulang dari suatu berita. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, untuk memberikan, karena hari ini agak panas, kita bawa dengan suasana yang gembira dulu, breathtaking dulu ya. Silakan anak-anak berdiri semua, ya. Kita mulai ya, dengan suaranya yang keras. 1, 2, 3. Di sini bersih, Di sana bersih, di mana-mana tak bersih. Tak ada sampah, terlihat berkah, semuanya. Lihat sampah, buanglah tempatnya, jangan ditunda-tunda, segeralah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Nah, silakan Bapak akan menampilkan satu video tentang berita. Nah, kamu nanti silakan perhatikan baik-baik video ini. Silakan kalau perlu dicatat, nanti akan Bapak kasih tugas. Ya, tugas kamu nanti mencari 5W1H yang ada di berita yang ada di video ini. Ya, konsentrasi ya. Silakan ke depan penanya, bukunya ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kota Surabaya kembali memiliki destinasi wisata baru, yakni wisata Robo Kalisari Adventure Line di kawasan Rusun Kota Kalisari, Kecamatan Benalu. Di kawasan hutan mangrove Surabaya tersebut sejumlah wahana yang disiapkan dan juga melibatkan warga sekitar untuk pengelolaannya. Apa itu judulnya? Pemkot Surabaya meresmikan wahana wisata Robo Kalisari Adventure Land yang berada di kawasan Rusun Robo Kalisari, Kecamatan Berowo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi mengatakan ada 7 wahana yang telah tersedia di wisata Robo Kalisari Adventure Land ini. Di antaranya playground anak-anak, mini zoo, wahana ATV, arena berkuda, jet ski, skoci, serta kano yang menyusuri danau mangrove. Kawasan wisata Robo Kalisari Adventure Land ini dibangun di atas lahan seluas 76.799 meter persegi yang dikembangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Silakan, tadi kamu sudah lihat videonya. Tugas kamu adalah membuat unsur-unsur berita yang ada pada video yang telah kamu tonton tadi. Itu 5W1H. Kita sepakat dulu ya. Kita sepakat, kita kasih waktu lebih kurang 5 menit. Setelah itu silakan kumpul ke depan. Ya, silakan. Oke, Bapak hitung. Silakan kumpulkan. 1, 2, 3. Silakan dikumpul. Kumpul ke depan. Yang sudah silakan duduk. Oke, terima kasih sudah dikumpulkan. 5W1H tadi sudah. Nah, untuk berikutnya kita akan lanjutkan dengan membuat atau
membagi kelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 di sana, silakan anggotanya. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Silakan masuk ke kelompoknya. Ini aja dia. Oke, ya silakan. Oke, sudah duduk per kelompok masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD, ya. Bapak akan bagikan LKPD untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Apa tugas di masing-masing kelompok? Yaitu adalah membuat dari suatu teks berita, ya. Teks berita, di situ ada judul berita, kemudian ada tubuh berita, kemudian ada kaki berita. Paham kira-kira? Nah, kalau paham silakan kerjakan. Kita sepakat dulu ya. Kita buat kesepakatan. Kita kasih waktu untuk mengerjakan membuat satu berita itu lebih kurang 15 menit ya. Sepakat? Sepakat. Semangat? Semangat. Oke, silakan dikerjakan di masing-masing kelompok. Yuk, dekat-dekitan. Masing-masing kelompok ditulis namanya ya. Nama kelompok di belakangnya. Ya. Media kan dipakaikan, bukunya atau HP-nya silakan dikeluarkan apa-apa. Ya. Ditulis ini. Nah, ya. Tulis teks beritanya, ada kepala judulnya tulis dulu. Kemudian ada kepala beritanya, kemudian badan beritanya, kemudian ekor beritanya. Ya, tulis. Silakan. Oke, waktu kita sudah habis. Sekarang kita lanjutkan presentasi antar kelompok ya. Silakan kita mulai dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akibat Sungai Batanghari meluap mengancam 3 desa di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Jambi terisolasi. Ratusan warga di 3 desa tersebut kini menghadapi kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Ekor berita tak hanya harus menyewa ketek perahu untuk menyeberang jalan, warga juga harus merogoh ketek lagi untuk biaya parkir motor yang disediakan oleh pemilik rumah sekitar atau pasman. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3. Kelompok Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama anggota Sabrina Aktafia, Maula Hasifah, Hidayatul Hikmah, M. Rifan Anissa, Silakan pertanyaan dan dulu. Ahmad Husaini. Masinglah pertanyaan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami bencana tanah longsor di RT 11 dan RT 12 Desa Sekarwangi ini. Sekian dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus dulu ke kelompok 2. Kita lanjutkan kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Badan berita.
5 kecamatan di daerah itu dilaporkan tergenang banjir dengan ketinggian genangan air bervariasi antara 10 hingga 50 cm. Kata Kepala Pelaksana BPBD Asahan Harinaldo Tambunan, Rabu 6 Desember 2023. Berdampak ujarnya, ekor berita disebutkan banjir terparah berada di Kecamatan Simpang 4 sebab ada luapan air dari tanggul yang tidak bisa menahan debit air. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Kita berikan aplaus ke kelompok 2. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Apakah pelajaran hari ini yang kita sampaikan cukup jelas? Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Ayo kita semangat, tepuk tangan dulu, semangat. Oke. Saya rasa mungkin itu yang kesimpulan kita hari ini Bapak sampaikan, yaitu adalah, silakan kamu catat ya, kesimpulan kita hari ini yaitu adalah tentang teks berita. Yang pertama yaitu adalah mengenai pengertian dari berita. Kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua tentang unsur-unsur berita. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu adalah ciri-ciri dari suatu berita. Kemudian kesimpulan berikutnya yaitu adalah struktur dari teks berita. Kesimpulan terakhir yaitu adalah unsur-unsur kebahasaan yang ada dari suatu berita. Nah, ingat bahwa kalau kita untuk membuat suatu berita, kita harus berpedoman kepada 5W1H. Saya rasa itu kesimpulan kita hari ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, untuk pertemuan yang akan datang, Bapak akan memberikan tugas di rumah. Tugas di rumah, masing-masing kamu membuat suatu teks berita, ya, tolong dicatat. Tugasnya adalah membuat suatu teks berita. Silakan kamu mencari melalui media juga boleh, mencari pakai HP juga di rumah boleh, kemudian melalui koran kalau ada pun juga boleh, atau juga berita itu yang kamu saksikan di lingkungan kamu sendiri. Ya, kamu buat nanti beritanya dengan memakai 5W1H. Paham kira-kira? Paham? Jadi nanti tugas ini silakan dikumpul untuk pertemuan kita yang akan datang. Cukup demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Silakan kita berdoa. Oke, mungkin itu yang Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.